Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Seti Finali, SPD MPD, dan juga Ibu Siti Darmayanti, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Anggota dari kelompok 3 yaitu saya, Firdausi Zahra, PID Senanda dengan NIM 22021020404. Perkenalkan, nama saya Berlian Rizka Navita dengan NIM 22021020406. Saya Dina Pramudia dengan NIM 2202102104. Saya Roisulil Makfiro dengan NIM 22021042042000. Perkenalkan, saya Wildan Diwangga dengan NIM 2202102042003. Pada kesempatan kali ini, ada beberapa materi yang akan dibahas. Yang pertama yaitu pengertian anak berkebutuhan khusus, dilanjutkan dengan klasifikasi fisiknya, kemudian klasifikasi mental emosional, dan yang terakhir yaitu klasifikasi akademiknya. Yang pertama yaitu pengertian anak berkebutuhan khusus. Menurut Risma, pada tahun 2016, anak dengan kebutuhan khusus adalah anak yang secara signifikan mengalami kelainan atau penyimpangan dari segi fisik, mental, intelektual, sosial, dan juga emosionalnya dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusia, sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Anak berkebutuhan khusus mempunyai karakteristik yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Karena karakteristik dan hambatan yang dimiliki, anak berkebutuhan khusus memerlukan bentuk pelayanan pendidikan khusus yang disesuaikan dengan kemampuan dan potensi mereka. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi fisik anak berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu tunanetra. Tunanetra merupakan salah satu tipe anak berkebutuhan khusus yang mengacu pada hilangnya fungsi indera visual seseorang. Klasifikasi tunanetra berdasarkan daya penglihatannya terbagi menjadi 3. Di antaranya yaitu tunanetra ringan atau defective vision atau low vision. Yang kedua yaitu tunanetra setengah berat atau partially sighted. Dan yang terakhir yaitu tunanetra berat yaitu totally blind. Klasifikasi yang selanjutnya adalah tunarungu. Tunarungu adalah kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar baik sebagian atau seluruhnya yang dialami oleh individu. Nah, tunarungu sendiri dibagi dalam beberapa kelompok. Kelompok yang pertama yaitu gangguan pendengaran sangat ringan, yaitu dalam kisaran 27 sampai 40 desibel. Selanjutnya yaitu gangguan pendengaran ringan dalam kisaran 41 sampai 55 desibel. Selanjutnya yaitu gangguan pendengaran sedang dalam kisaran 56 sampai 70 desibel, dan yang paling terakhir yaitu gangguan pendengaran berat dalam kisaran 71 sampai 90 desibel. Selanjutnya adalah tunadaksa. Nah, tunadaksa sendiri adalah anak yang mengalami kelainan atau kecacatan yang ada pada sistem tulang, kemudian otot, tulang, dan juga persendian. Nah, tunadaksa ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu kelainan bawaan, kecelakaan, atau kerusakan otak. Nah, menurut Frances G. Kuning dalam bukunya Suci-Hati Sumanti, Psikologi Anak Luar Biasa, berpendapat bahwa tunadaksa ini tuh dapat diklasifikasikan menjadi 2. Yang pertama adalah kerusakan yang dibawa sejak lahir atau kerusakan yang merupakan keturunan. Nah, contohnya itu seperti clubfoot atau kaki yang berbentuk seperti tongkat. Kemudian yang kedua, club hand atau tangan yang seperti tongkat. Kemudian ada polydactylis atau jari yang lebih dari 5 dan masing-masing tangan atau kaki. Dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kerusakan pada waktu kelahiran. Nah, hal ini disebabkan karena waktu kelahiran itu anak mengalami kerusakan. Nah, seperti RB palsi atau kerusakan pada syaraf lengan akibat tertekan atau tertarik waktu kelahiran. Dan yang kedua ada fragilitas osium atau tulang yang rapuh.
dan mudah patah. Kemudian ada infeksi. Infeksi ini meliputi tuberkuliosis tulang, kemudian ada osteomyelitis, poliomyelitis, dan juga Pott's disease, dan juga masalah lainnya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kelainan fisik autisme, yaitu gangguan pada perkembangan neurobiologis yang kompleks dan juga berlangsung sepanjang hidup seseorang. Nah, autisme ini biasanya memiliki masalah dengan interaksi sosial dan juga komunikasinya, sehingga mereka itu mengalami kesulitan di dalam berbicara atau mereka tidak fokus di dalam berkomunikasi ataupun melakukan kegiatan sehari-hari mereka. Nah, pada anak autisme ini memiliki beberapa ciri-ciri. Ciri-ciri gangguan yang pertama adalah gangguan dalam interaksi sosial. Yang pertama adalah ditandai dengan penurunan dalam penggunaan beberapa perilaku nonverbal seperti tidak melihat lawan berbicara, ekspresinya datar, dan juga lain-lainnya. Kemudian yang kedua, kurangnya menguasai cara untuk mengembangkan hubungan dengan teman sebaya yang sesuai dengan tingkat perkembangannya. Yang ketiga adalah kurangnya spontanitas terhadap segala hal yang terjadi. Seperti ketika lawan berbicaranya bersedih, nah anak autisme sendiri ini meresponnya itu datar. Kemudian yang keempat, kurangnya timbal balik sosial dan juga emosional. Kemudian gangguan yang kedua adalah gangguan di dalam berkomunikasi. Ciri-cirinya seperti keterlambatan atau kurangnya perkembangan bahasa secara lisan. Dan yang kedua, penurunan kemampuan untuk memulai atau mempertahankan percakapan dengan orang lain. Yang ketiga, mengulang bahasa atau bahasa istimewa. Yang keempat adalah permainan khayalan spontan atau permainan imitatif sosial yang kurang sesuai dengan tingkat perkembangan anak autisme tersebut. Kemudian yang ketiga itu gangguan pada pola perilaku, minat, dan juga kegiatan yang berulang. Nah, cirinya seperti anak itu lebih asik dengan satu atau lebih yang tidak normal baik dalam intensitas maupun fokus. Kemudian yang kedua, kepatuhan yang tampak tidak fleksibel terhadap rutinitas atau ritual khusus yang tidak memiliki fungsi yang penting. Dan yang ketiga adalah menggerakkan anggota tubuh secara berulang seperti menepuk tangan secara terus-menerus. Dan yang keempat, keasikan dengan bagian benda tertentu. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah kelainan fisik tunawicara. Nah, menurut Samuel A. Crick pada tahun 1986, dalam buku Mores, tunawicara itu dapat diartikan sebagai individu yang mengalami kesulitan dalam berbicara. Nah, hal ini dapat disebabkan oleh kurang atau tidak berfungsinya alat bicara seperti rongga mulut, lidah, langit-langit, dan juga pita suara. Ada beberapa ciri-ciri dari anak tunawicara ini. Nah, yang pertama itu berbicaranya selalu keras dan juga ketika berbicara tersebut anak itu tidak jelas bicaranya. Kemudian yang kedua, suka melihat gerak bibir atau gerak tubuh teman bicaranya atau lawan bicaranya. Kemudian yang ketiga, telinga mengeluarkan cairan. Kemudian biasanya menggunakan alat bantu dengar. Kemudian bibir sumbing, suka melakukan gerakan tubuh, cenderung pendiam, suka suara sengau dan candel. Klasifikasi anak berkelainan mental emosional. Yang pertama ada tunagrahita. Nah, tunagrahita merupakan suatu kondisi di mana seseorang memiliki kemampuan intelektual di bawah rata-rata, sehingga kurang mampu beradaptasi dalam berbagai bidang kehidupan, dan kondisi tersebut dapat diketahui sebelum mencapai usia 18 tahun. Yang kemudian ada karakteristik dari tunagrahita. Yang pertama, terbatasnya kemampuan intelektual, seperti kemampuan berpikir logis, memecahkan masalah, merencanakan, serta berpikir abstrak. Kemudian yang kedua, terbatasnya kemampuan beradaptasi. Hal tersebut mengakibatkan sulit mencapai standar perkembangan dan keterampilan sosial budaya, terutama kemampuan mandiri dan bertanggung jawab secara sosial. Keterbatasan ini juga menyulitkan individu dalam mengatur kehidupan sehari-hari seperti berkomunikasi. Dan yang ketiga, hambatan intelektual dan kemampuan beradaptasi dapat diamati selama perkembangan. Kemudian ada penanganan dari tunagrahita. Yang pertama,
menumbuhkan kepercayaan diri orang tua. Nah, upaya orang tua dalam menumbuhkan kepercayaan diri bisa menjadi pendamping utama bagi anak, sangat penting dilakukan. Dengan kepercayaan diri dan keikhlasan dalam menerima kondisi anak, orang tua akan lebih mudah membimbing anak sesuai dengan kemampuan. Kemudian yang kedua, beri lingkungan yang kondusif dan aman bagi anak. Dengan pemberian lingkungan yang aman dan nyaman, anak dapat menolong dirinya sendiri dan melatihnya sesuai dengan kemampuan dan intelijensinya. Dan yang ketiga, mengembangkan kemampuan anak semaksimal mungkin. Adanya bantuan dari orang tua dan guru dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk berkembang dan bersosialisasi dengan dunia luar serta membantu untuk memperbaiki perubahan sikap anak. Kemudian yang keempat, mengajak anak untuk melakukan terapi dengan permainan. Nah, dalam permainan, anak tunagrahita diajarkan untuk mengikuti aturan permainan. Aturan permainan ini yang dilakukan sifatnya bergilir. Anak tunagrahita yang mengikuti permainan bergilir terlibat dalam kegiatan percakapan yang mudah dipahami sekaligus anak bisa bersosialisasi dengan temannya. Kemudian yang selanjutnya tunalaras. Nah, tunalaras dapat diartikan menurut PPPPA nomor 10 tahun 2011 adalah anak dengan tunalaras merupakan anak yang mengalami keterbatasan untuk mengatur emosi dan perilaku sosial serta menunjukkan perilaku menyimpang. Kemudian karakteristik tunalaras yang pertama, kemampuan kognitif dan intelektual. Menurut Halahan tahun 2012, apabila anak dengan kemampuan intelektual pada tunalaras dapat dibandingkan dengan intelektual anak pada umumnya, terdapat beberapa kasus anak dengan tunalaras dapat dikategorikan lamban belajar dan ketidakmampuan intelektual ringan. Kemudian yang kedua, karakteristik sosial dan emosi. Karakteristik ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perilaku yang bersifat eksternal dan internal. Perilaku yang bersifat eksternal ditunjukkan anak melalui perilaku yang agresif, suka merusak, berpura-pura, serta perilaku-perilaku yang dapat dikendalikan oleh individu. Kemudian, perilaku yang bersifat internal dapat berupa perilaku seperti kecemasan, penolakan, depresi, dan beberapa perilaku yang sulit untuk dikendalikan. Kemudian, penanganan dari tunalaras. Yang pertama, pengaturan perilaku. Tujuan dari pengaturan perilaku antara lain, guru dan orang tua dapat memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk belajar tentang peraturan dan konsekuensinya, serta memahami mengapa peraturan ditetapkan dan konsekuensinya. Kemudian yang kedua, melatih keterampilan sosial anak. Pada anak tunalaras, diperlakukan pelatihan keterampilan sosial. Hal ini dapat membantu untuk berinteraksi dengan teman-temannya. Peran guru dan orang tua sangat penting dalam mendorong anak untuk dapat terampil dan bersosialisasi. Kemudian yang ketiga, melatih keterampilan akademik. Melakukan pelatihan keterampilan akademik pada anak tunalaras melalui beberapa hal berikut. Yang pertama, melalui pendekatan individual. Anak tunalaras memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, maka dari itu diperlukan pendekatan individual. Kemudian yang kedua, penggunaan metode pengajaran yang fleksibel. Nah, tunalaras memiliki kesulitan dan dalam berkonsentrasi, maka dari itu diperlukan pengajaran yang fleksibel, dapat melalui pembelajaran visual yang menggunakan gambar, video, atau alat bantu visual lainnya. Kemudian yang ketiga, memecah tugas menjadi bagian kecil. Guru dapat membantu anak dengan memecah tugas-tugas akademik menjadi bagian yang kecil dan mudah dikelola, sehingga hal ini dapat mengurangi kecemasan pada anak tunalaras. Untuk yang selanjutnya yaitu adalah kelainan di bidang akademik. Untuk kelainan di bidang akademik dibagi menjadi dua, yaitu anak dengan potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa dan juga anak dengan gangguan kesulitan belajar. Untuk yang pertama yaitu adalah anak dengan potensi dan atau kecerdasan dan bakat istimewa. Istilah yang digunakan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 adalah anak dengan potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa. Pengertian yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri tersebut juga menyebutkan istilah gifted. Yang dimaksud dengan anak dengan potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa adalah anak yang mempunyai intelijensi
tinggi atau gifted atau memiliki bakat istimewa di bidang-bidang tertentu atau talented seperti seni, olahraga, dan juga kepemimpinan. Perbedaan antara gifted dan juga talented ini dapat dipahami melalui beberapa aspek. Kalau gifted itu merupakan potensi yang dimiliki oleh seorang anak pada seluruh bidang atau area, sedangkan talented itu merupakan potensi unggul yang ditunjukkan hanya dalam satu bidang tertentu saja. Nah, pada kategori gifted sendiri itu terdapat pengklasifikasian berdasarkan angka IQ. Yang pertama itu ada moderately gifted. Angka IQ ini berkisar dari 130 hingga 144. Yang kedua itu ada highly gifted dengan kisaran IQ 145 sampai 159. Yang selanjutnya ada exceptionally gifted dengan angka IQ 160 sampai 179 dan yang terakhir ada profoundly gifted di atas 180. Yang selanjutnya yaitu bagaimana sih cara kita menemukan atau melihat apakah ada siswa di dalam kelas yang memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa. Nah, ada beberapa karakteristik yang perlu diperhatikan oleh tenaga pendidik selain angka IQ. Yang pertama, yaitu siswa menunjukkan kemampuan yang lebih dibandingkan anak lain seusianya pada tugas-tugas yang sama yang sudah diberikan. Yang kedua, tampak menonjol dan berbeda dibandingkan teman-teman seusianya. Yang ketiga, dapat diobservasi potensi yang menonjol tersebut serta dapat diukur serta diasesmen secara valid. Yang keempat, siswa tersebut produktif atau berpotensi produktif dalam mengerjakan tugas. Yang kelima, memiliki nilai-nilai sosial. Hal-hal tersebut itu dapat digunakan sebagai salah satu batasan untuk melihat dan menemukan anak gifted di kelas. Tapi tentu saja diperlukan tes IQ untuk menentukan apakah siswa tersebut termasuk ke dalam anak gifted atau bukan. Nah, setelah mengetahui karakteristik anak dengan potensi kecerdasan dan bakat istimewa, lalu bagaimana sih cara penanganannya apabila memang benar-benar ditemukan anak gifted atau anak dengan potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa? Nah, pembelajaran anak dengan potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa ini membutuhkan kurikulum yang tepat. Yang pertama yaitu mengacu pada konsep-konsep dan proses kognitif pada tingkat yang tinggi. Yang kedua, melibatkan strategi-strategi pembelajaran yang mampu mengakomodasi bentuk-bentuk belajar yang saling berbeda. Yang ketiga, mengakomodasikan berbagai bentuk perencanaan pengelompokan khusus. Kurikulum yang diajukan ini mengacu pada faktor-faktor utama. Yang pertama, landasan pemahaman terhadap anak berbakat. Seperti anak yang memiliki intelijensi secara umum, keterbakatan khusus, kemampuan atau ketangkasan. Yang kedua, faktor-faktor non-intelektual. Yang ketiga, kondisi lingkungan yang dapat memberikan rangsangan atau stimulasi dan juga dukungan. Yang keempat, faktor kesempatan. Yang kelima, konsep diri yang mampu untuk mengenali dan menerima potensi yang tidak umum. Selanjutnya yaitu ada beberapa prinsip yang dapat diterapkan guru di kelas apabila terdapat anak gifted atau anak yang memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa. Yang pertama, menggunakan aktivitas-aktivitas yang open-ended, artinya terbuka dengan hal-hal baru. Kedua, mengembangkan kebiasaan bekerja secara mandiri. Ketiga, mengajarkan ekspresi emosi yang dapat diterima secara sosial. 4. Strategi belajar yang bervariasi dan mendalam. 5. Memunculkan pemikiran-pemikiran yang berbeda. 6. Menekankan pada proses bagaimana dan mengapa pada pembelajaran. 7. Menekankan penyelesaian masalah baik secara mandiri maupun berkelompok. 8. Mendorong cara berpikir tingkat tinggi. 9. Tidak terlalu banyak menggunakan pengulangan dan pemberian materi dapat diberikan secara cepat. 10. Kompleksitas materi yang cukup tinggi. 11. Memunculkan keberanian mengambil resiko secara kognitif. 12. Mendukung perbedaan gaya belajar, tidak fokus pada satu jenis gaya belajar tertentu. Baik, untuk selanjutnya yaitu klasifikasi akademik. Anak dengan gangguan kesulitan belajar. Kesulitan belajar mempunyai pengertian yang luas dan di dalamnya termasuk pengertian-pengertian learning disorder, learning disabilitas, learning dysfunction, underachiever, dan slow learner. Hal ini menunjukkan bahwa kesulitan belajar lebih luas pengertiannya. Pengertian-pengertian tersebut akan mengalami
kesulitan belajar dengan ditandainya hambatan-hambatan dalam proses pembelajaran. Baik, yang selanjutnya yaitu ada karakteristik. Beberapa karakteristik umum pada anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Yang pertama yaitu kelainan terjadi berkaitan dengan faktor psikologis sehingga mengganggu kelancaran berbahasa saat berbicara dan menulis. Yang kedua yaitu tidak mampu untuk menjadi pendengar yang baik, untuk berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja huruf, bahkan perhitungan yang sifatnya matematika. Yang ketiga yaitu kemampuan yang rendah dapat dicirikan melalui tes IQ. Yang keempat yaitu kondisi kelainan dapat disebabkan oleh perceptual handicap, brain injury, dan lain-lain. Yang kelima yaitu punya karakteristik khusus berupa kesulitan di bidang akademik, masalah-masalah kognitif, dan masalah-masalah emosional. Baik, untuk selanjutnya yaitu klasifikasi lain berdasarkan dari jenis gangguan atau kesulitan yang dialami anak, yaitu dispraksia merupakan gangguan pada keterampilan motorik. Anak terlihat kurang terampil dalam melakukan aktivitas motorik seperti sering menjatuhkan benda yang dipegang atau sering memecahkan gelas kalau minum. Yang kedua yaitu disgrafia, yaitu kesulitan dalam menulis. Ada yang memang karena gangguan pada motoris sehingga tulisannya sulit untuk dibaca orang lain, ada yang juga sangat lambat akibat motoriknya, dan juga adanya hambatan pada idiomotorik sehingga sering salah atau tidak sesuai apa yang dikatakan dengan apa yang ditulis. Ada juga diskalkulia adalah kesulitan dalam menghitung dan matematika. Hal ini sering dikarenakannya adanya gangguan pada memori dan logika. Yang keempat ada disleksia merupakan kesulitan membaca, baik membaca permulaan maupun pemahaman. Yang kelima ada dispasia, yaitu kesulitan berbahasa, di mana anak sering melakukan kesalahan dalam berkomunikasi, baik menggunakan tulisan maupun lisan. Yang terakhir ada body awareness, adalah anak tidak memiliki akan kesadaran tubuh atau sering salah prediksi pada aktivitas gerak mobilitas seperti sering menabrak bila berjalan. Adapun penanganan yang dapat dilakukan yaitu yang pertama dengan menggunakan pembelajaran sistem ekologis atau pelajaran yang menyesuaikan peserta didik dengan lingkungan tempat peserta didik berkembang. Yang nomor dua yaitu menyajikan kegiatan-kegiatan dapat mewakili keterampilan gerak dan fungsi persepsi. Yang ketiga yaitu kegiatan pembelajaran diusahakan dapat melibatkan seluruh otot tubuh dan kemampuan untuk bergerak dari berbagai anggota tubuh atau disebut dengan gerak gross motor. Yang keempat yaitu aplikasi gerak irama dalam pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan gerak serta kemampuan persepsi. Untuk dileksia ini dapat digunakan penanganan seperti meningkatkan kemampuan membaca seperti mengenali kata secara sepintas, keterampilan fonik, mengenali kata akhir. Ada juga dengan menggunakan model Gillingham dan Fernald untuk mata pelajaran membaca dan seni berbahasa yang berorientasi secara psikoneurologis. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.